Oh, gue selalu bukan. Tapi bukan gue jelek banget. Nah, ya oke, selamat pagi semuanya. Selamat siang semuanya. Pada sekarang waktu kali ini kita akan melakukan wawancara masa KMPN dan rangkaian tugas Sonic. Mungkin sebelum mulai perkenalan dulu ya. Nah, dari kakak ada spek nggak apa? Template. Speknya poncol, disobek, apa 2 liter. Aduh. Kalau mau jadi barang di sekre mau jadi barang apa? Waduh. Ini mah. Ada gitu. Itu aja. Nama nggak usah. Iya. Nama nggak usah bang. Nama, NIM, asal daerah, IP. Waduh. Jangan dong. Aduh. Nama, NIM, asal daerah. Terus itu dulu. Kenapa masuk AE deh? Kenapa masuk AE? Oke. Satu. Kalau mau jadi barang di sekre mau jadi barang apa? Oke. Dan nih, Lah, yang buka dulu dong. lu Dan. Nah, sekarang tengok dulu tuh. Mau jadi barang apa? Mau jadi Kenalin, nama aku Dani, NIM-nya 041. Terus asal daerah dari Riau. Terus alasan masuk AE nggak ada alasan sih, karena pengennya mesin terlempar. Oh iya, kelempar. Ya, Wah, kelempar. seru banget. Terus Apa lo? Gak usah lihat-lihat lo. kalau mau jadi barang di sekre, mau jadi barang apa? Kulkas. Kulkas, Karena kulkas? dingin, Karena ada adem. Aulia. Oh iya. Karena bunda ya. Oke, lanjut. Karena apa? Karena dingin, terus penting. Seberapa penting sih kulkas di sekre? Oh, sangat penting sih. Kalau nggak Aulia nggak minum tuh. Bang Gading. Kok gua? Alasan masuk AE mau kelempar. Ah ya, kayak Kuliah juga kelempar. kayak perkenalkan, nama aku Gading Ulung Werjanu, biasa dipanggil Gading. NIM-nya 063, asal daerah Jakarta Selatan. Terus alasan masuk AE karena nggak mau gamsin. Terus apa? Kalau jadi barang di sekre mau jadi apa ya? Mau jadi drone dah, karena suka dipajang. Emang drone-nya nyala? Nggak nyala aja. Iya, biar dipajang aja. Biar dipajang aja. Alias lu nggak berguna. Oke, mulai deh. Aku kenalin kan, nama aku Revian Syam Arifin, bisa dipanggil Revian, NIM 1362166. Asal dari Jakarta Timur. Alasan masuk AE karena dari dulu suka pesawat-pesawat gitu kan. Oke, jadi makanya masuk AE. Sebenarnya pengen masuk teknik sipil sih, tapi nggak ini. Nggak dapat. Kan aku SNM, milihnya FTMD, nggak berani ngambil teknik sipil UI atau FTSL. Karena FTM lebih tinggi anjir. Makanya. Emang iya? Enggak. Iya, biasanya lebih tinggi tuh. Enggak tahu sih. Biasanya kan stay, terus FTI, FTMD sebarengan gitu, FTI, FTMD, Iya, pasti FTSL. gue nggak berani sih. Apa sih? Tuh pengen jadi barang nomor 2 ya. apa ya? Sabar. Ini sudah berubah. Jadi kartu remi deh. Nah, Biar Supaya bisa- dimainin. Iya, suka dimainin. suka dimainin Iya. orang banyak. Oke, kenalin, nama gue mah Novaldo Surya, NIM-nya 1362104. Novaldo Surya. Naufal. NIM-nya 1362149, asal daerahnya dari Garut. Garut. Kalau alasan masuk AE-nya gara-gara gue nggak mau sakit tangan sama nggak mau ngelihat segi 6. Ngerti nggak tuh maksudnya? Nggak mau sakit tangan. Sama nggak suka segi 6. Segi 6 itu kimia organik. Segi 6 banyak bentuknya, di kimia, di material gak mau. Sama sakit tangan dari gamsin di mesin nggak, itu juga nggak mau. Di sini sakitnya otak ya. Otak ya. Sama mental sih. Iya. Sakitnya otak semua. Ini Mbah Yahya. Halo, perkenalkan namaku Muhammad Naufal Yahya Ramadan Sunardi. Bisa dipanggil Noval kalau enggak Yahya. Ini novel. Ini novel. Surya Yahya. Satu lagi jadi cutting. Siapa? Abiyu. Terus NIM 1362148, asal daerah dari Banyuwangi, Jawa Timur. Banyuwangi, Jawa Timur. Terus alasan masuk AE ya. Alasan masuk AE pengen aja sih. Pengen aja.
Ya. Kalau mau jadi sekre, Kalau jadi lemari. Anjir. Jadi lemari aja dah. Isinya barang-barang penting lah. Oh. Boleh. Kan nggak jelas. Lanjut. Nah, mau dari dipilih sama Alvin nih. Apa? Tahu Alvin nggak? Alvin Ardiansyah. Kalau di mana? Dia orang berapa? Oh, iya tahu. Anak 19 saya. Baru ketemu minggu kemarin. Oh iya. Tapi kenal semua. Enggak, belum. Baru ketemu kemarin. Oke, kenalan dari abangnya. Lu udah. Udah, Bang. Dia apa? Gua kenalannya apa? Nama, nim, Nama panggilan, saudara, Jabatan. apalagi. Kalau mau jadi penyanyi sekre, mau jadi apa? Terus Cewek paling cantik. nggak apa-apa sebelumnya nama nim asal daerah Jabatan. Kalau menjadi barang sekre menjadi barang apa? cewek paling Dia cantik di Aitos, di Aitos, Wyvern, Testral. Aduh, di Raven juga ada, di Abakus juga sekarang. Nah, Ikarus juga. Ikarus gue nggak pernah ketemu orang-orangnya, ya. Udah pada lulus. Terus Unikan, Hobi, Anjing kebanyakan, banyak mau anjir. Ya udah. Gas. Halo semua, kenalin namaku Eduardo Emmanuel Bastian, biasa dipanggil Edo. 136 19055. Asal daerah dari Purwokerto, Jawa Tengah. Jabatan sebagai Kepala Biro SDM. Eskalasi Sumber Daya Manusia. Terus kalau mau jadi barang di sekre, mau jadi kunci karena dicari semua orang. Terus cewek paling cantik di Aitos. Cewek paling cantik di Aitos menurut lu siapa? Enggak, cewek paling cantik di Aitos Asia. Tahu gak Asia? Pasti tahu lah, nggak mungkin lu nggak tahu. Terus Wyvern, aduh Wyvern nih menurut gua jomplang gitu dibanding Aitos. Ini cewek? Iya, menurut gua bagus-bagusan Aitos. Iya, menurut gua. Gak apa-apa. Siapa ya? Cewek Wyvern siapa aja gitu, we? Jarang nongol nih. Lain Queen, Meryl. Testral tuh ceweknya siapa aja? Denim mungkin ada nim. Ada nih gua. Nah. Dia 055. Hana. Oh, Hana. Lu enggak hafal nih, Pak. Ntar. Ya udah Hana aja. Ya. Terus apa lagi? Hobi Unikan. Hobi ada 2, basket sama baca buku. Bukunya buku apa, Bang? Buku biasanya non fiksi populer. Atomic Habits gitu-gitulah sejenisnya, non fiksi populer. Nggak jarang baca fiksi lah pokoknya, non fiksi populer. Terus hobi keunikan kalau makan pedas atau panas dikit langsung keringatannya banyak. Sama enggak semua orang aja. Sama lari banyakan makan pedas keringatnya. Terus apa lagi? Udah, oke, cukup. Udah, mau jadi kunci. Soalnya dicari semua orang. Kunci mana? Jay. Penting banget gue ya. Oke, salam kenal semua. Siapa di sini mau nanya duluan? Siapa yang di sini? Siapa yang cita-citanya? Lu nanya, Ding. Mau mulai yang langsung asal aja kali ya? Nah, boleh di. Kalau abang mau punya jodoh. Ini ada bro deh kok mau punya jodoh. Jodohnya di cewek dong. Waduh. Jodohnya di jurusan mana? Anjing. Jurusan yang non AE jelas. Ya apa? Arsitektur deh. Kenapa? Cewek gua anak arsi. Oh, udah punya.
Oh, berarti ini langsung lanjut ke pertanyaan gitu nih. Life kakak di ITB secara ini gimana? Love life. Love life ketawa dong. Love life di ITB kakak secara love life. Love life-nya nggak ada anjir. Lah, kok punya cewek? Enggak, bukan anak kita. Ya. Beda SMA. Ya, ceritain dong kenapa bisa ketemu. Pertamanya gimana ya? Masuk SMA, sekelas, pacaran. Langsung. Kelas dari kelas 10. Iya, di kelas 10. Buset udah berapa tahun? 6 tahun loh. Nggak tahu, gue udah nggak ngitung ya berarti gue. Gue masuk sampai 16. Jadi yang gue 17, 12, 13, 14, 20, 21. 5 tahun. 6 OTW 6. Itu pertama ketemunya gimana? Pertama. Kita sekelas. Pertama. Yang bikin jadi jadian. Karena teman dulu sih, teman. Oh, dari SD SMP gitu. Enggak, maksudnya berteman. Dari SD. SD ketemu. Enggak kenal, belum kenal. Oh. Ya karena temenan dulu dekat, terus lama-lama ya udah suka terus Aduh. pacaran. Berarti LDR dong, Bang. LDR. Jadi mana? Kan- Uniform. Apanya? Dia nih. Pacar abang. Oh, Univ mana? Iya. Di Jogja. Aduh. Oh, Simultan dari kelas. gak ada. Serius? Aku komen dulu. Gara-gara apa? Ngidang. Rek, biliar rek. Biliar. Pulang ya. Oh, nggak ada. Berarti gue nyantai sih. Kita juga nanti. Kindin gue mau skip anjir. Apa tadi pertanyaannya? Tadi apa? LDR. Wajib di wajib. Universitas sama di Jakarta. Sana ada itu. Aduh. Ada pertanyaan lagi nggak? Apa lu belum ada yang punya pacar emang? Kagak. No live semua nih. Ini punya nih. Ini punya. Target kalian kapan punya pacar? Nggak ada sih. Nggak ada. Kayak gue with the flow dah. Mau pacaran sama anak Vestra? Anjir. Ada nggak ya? Ada bukan cewek nih pasti. Iya. Aduh. Nah, ketika lu kepikiran itu, gua pengen nanya siapa muka yang lu kepikiran? Kagak ada. Woi, kok kayak gini anjir? Sumpah kagak ada, Cok. Gue susah anjing. Mana nggak ada? Ya nggak ada anjing. Mikir dulu. anjing. Ana, lu mau sama Ana? Kagak anjir. Ntar gua bilang. Hana udah. Aduh, Hana banyak itunya anjir. Oh, Ana banyak suka. Banyak apa ya? Saingan ya, saingan. Banyak saingannya. Banyak saingan. Berarti lu nggak pengen yang banyak saingan. Oh, siapa? Aduh, nanti gua sebut tadi gak enak anjing. Kagak anjing. Kagak mau. Pasti ada di dalam pikiran. Ada nggak sih, nggak tahu deh. Nggak ada thought sampai separah itu. Ada pertanyaan lain nggak? Apa ya? Apa ya? Anjing. Momen dosen paling teranjing selama di Ada sih, ada. Selama di ITB. Kalian tahu kan di AE ada berapa subjur? Ya, subjur. Aero sama aviasi. Aero sama aviasi kan. Jadi itu gue waktu itu semester 6 kan itu milihnya kan, semester 6 awal. Ya udah, milih lah gue ke aviasi. Karena gue emang pengen di situ dan emang udah punya plan gitu matang-matang di aviasi. Terus nah, sangat kondisinya di AETOS ini banyak banget yang mau milih aviasi. Sedangkan aviasi ini subjur yang baru ada dari angkatan 17. Berarti semenjak 2019 baru 2 kali, baru ini angkatan ketiga aviasi. Jadi sumber daya dosennya, kurikulumnya gitu-gitu segala macam itu juga baru, alias dengan kata lain dosennya belum bisa ngakomodir semuanya, banyak orang. Akhirnya ya udah ketendang lah gue kayak. Jadi kalian tahu PRS nggak? Pengisian rencana studi, pengadilan rencana studi itu kan sekarang kan minggu keempat. Nah itu minggu 1 sampai 3 gue kuliah, minggu 1 sampai 4 itu masuk aviasi semua, transportasi udara, pemodelan transportasi udara sama apa ya waktu itu. Gue lupa lah, pokoknya ada matkul aviasi. Terus
itu minggu keempat tiba-tiba pengumuman der, gue kayak di saat itu gue harus langsung mengejar materi Aero 2 bersama Bu Emma dan bagus kayak nggak jelas. Habis itu ikut PSR rancangan struktur ringan, itu kan matkul, salah satu matkul yang proyek juga kan. Jadi dari awal sampai akhir outputnya cuma bikin struktur dari pesawat, mau ditaruh ininya di mana, batang-batang besinya segala macam. Itu gue baru ikut minggu keempat, orang-orang udah pada jadi apa flight envelope-nya, jadi beban maksimal yang diterima oleh pesawatnya udah ada. Gue baru masuk PSR, ini apa ini matkul sebenarnya ngapain gitu, sama dengan Aero 2 gitu. Jadi minggu keempat gue baru masuk, sedangkan orang-orang udah kuis sudah apa segala macam, gue baru masuk gitu. Akhirnya itu weekend Jumat Sabtu Minggu ada kelas 1 hari 12 jam. Wah, sebenarnya kecap dong. Iya, cuma buat kecap. Yang ketendang tuh 6 orang. Tadi yang di sini yang ngomong ini si Rifki Rere. Nah, itu juga ketendang. Ya gitu. Kalau bisa dianalisis trennya ya, justru orang-orang yang dianggap mampu masuk Aero pindah ke Aero. Yang kata lain yang nilainya tinggi-tinggi. Lah berarti kakak Imba dong. Enggak Imba. Imba tuh gini kan, maksudnya dengan effort yang sedikit hasilnya bagus. Enggak, gue effortnya banyak, hasilnya tapi bagus. Gue orang biasa tapi rajin aja. Ya, dan terpicu dan terstimulan juga kan kalau gitu. Itu punya siapa? Nyai. Oh, enggak. Lah ini Ya enggak lah. Ya enggak lah. Enggak pernah. pernah naksir atau suka sama gue? Ya enggak pernah lah. Naksir sama Bu Emma ya. I love Bu Emma. Enggak ada kapan. Oh harusnya betak dari sini aja semua pertanyaan aja. Oh iya, mau. Ayo. Boleh. Nah, ayo nih. Tapi jauh. Prestasi apa yang udah pernah kamu capai? Jelek anjing. Enggak asik. Lo orangnya asik banget, harus yang asik. Kalau kamu nembak orang kamu suka tapi ditolak, apa yang bakal dilakuin biar gak malu? Waduh. Ngapain ya? Ngapain ya? Ya nggak ngomong ngapain ya sih kalau ditolak. Maksudnya kalau nembak kan sudah siap gitu dengan segala konsekuensinya. Nah, tapi kalau lu nembaknya cuma berdua doang kan ya malu sih bikin kayak Iya kan, not tapi bad itu ya. cuma berdua doang. Iya, tapi ya kan nggak malu kan? Iya, kayak tapi kalau misalnya lu di depan kelas gitu, aduh. Gimana tuh? Oh, ya nggak bakal gue lakuin ya. Ngapain? Kamu itu Nggak, jadinya jawabannya nggak apa-ngapain. Beli gini-gini kan? buat wawan itu, stok wawan. Stok wawan anjir. Wawannya hari terakhir aja baru beli Kan sekarang. ada ini lagi selanjutnya. Emang masih Sonic lagi nanti. Oke, thank you. Ada lagi dong. Yang serius dulu. Iya, ayo dong lu bisa kan itu. SDM. Mau jadi kabiro. Abang. Ya orang Melayu dia. Orang Melayu kan? Riau. Adiknya Fatih ya? Ya. Fatih. Apa namanya? Arfan. Arfan mesin. Ke anak-anak PMR ya, Melayu. Kenapa mau jadi kabiro SDM tuh karena dulu kan gue jadi tim sesnya Faris, terus Faris menang. Nah ya rancangan SDM tuh basically ya rancangan gue gitu dari apa ya? Dari zaman mulai ngedraft gitu. Dari zaman bikin visi misi segala macam gitu. Rancangannya apa yang mau dilakuin oleh bidang ini segala macam itu ya rancangan gue sebenarnya. Jadi ya udah kebetulan Faris menang. Maksudnya gue melanjutkan apa yang sudah gue rancang aja. Ya karena ya mimpi pribadi juga sih. Pengen ada hal-hal baru yang diwujudin. Karena ada roadmap, ada data apa ya? Sebisa mungkin data driven semua yang kita lakukan gitu. Jadi banyak ambil data, banyak form, banyak segala macam supaya proker-proker yang dilakuin di KNP ini nggak semata-mata kita kerjain. Keren dia guys. Iya. Apa?
Oh enggak. Jadi nggak semata-mata yang kita lakuin tuh misal kita kita bikin acara ini, tapi orang-orang ternyata nggak pengen dan nggak butuh. Jadi kan sia-sia kan. Nah itu salah satu mimpi gue di SDM adalah sebisa mungkin setiap decision yang kita buat itu data driven gitu, berdasarkan data yang udah ada. Jadi makanya kalau kalian banyak form gitu-gitu, itu untuk kebutuhan kita juga. Kita pengen tahu. Itu salah satunya wawancara belakang. Kalau enggak, ya nanti mungkin kalian baru merasa iklimnya kalau udah masuk. Kapan ya masuknya? 4 tahun lagi sih kayaknya. Masuk sebagai naik status keanggotaan. Tunggu di 124 dulu. Aduh, 4 tahun lagi aman dong. Iya. Lu STM di masuk KMPN. Duluan lulus ya, gimana nih? Jadi ntar juga ada program magang. Jadi kalau yang kalian pengen ngelatih hal-hal kayak gitu, sama pengen ngembangin keanggotaan di KMPN setiap orang-orangnya gitu, masuklah STM. Promosi nih, Bang. Promosi lah. Nanti tunggu aja tanggal mainnya. Coba saran yang paling harus diikutin magangnya sama yang paling chaos deh kira-kira. Maksudnya? Yang kan magang kan ada banyak ini kan kayak divisi. Kira-kira yang bakal paling seru sama yang bakal paling chaos. Paling seru tempat gua lah. Waduh. Paling tinggi. Kalian kakak kabir MSDM kaderisasi sama pemberdayaan anggota. MSDM tuh dia basically ngurus segala gudang datanya dia. Semua BPP tuh gudang datanya ada di MSDM. Jadi orang mau misal ada divisi, misal RAD kemarin mau bikin kopi awan, pengen tahu dong kira-kira orang-orang nih pada suka pembicaranya yang gimana, apakah internship atau latihan skill atau latihan apa, atau nyari alumni yang kayak gimana, dia hubungin MSDM oke, siap, ntar gue tanyain ke masa. MSDM ini bikin form segala macem, sebar ke grup. Nah terus nanti udah dapat nih orang-orang yang ngisi form, kira-kira datanya orang-orang pengennya gini, masuk lagi ke MSDM ngolah, ngasih rekomendasi ke divisi yang lain. Itu salah satu contoh MSDM. Kalau kaderisasi dia bikin, dia basically kaderisasi, gimana mikirin anggota KMPN yang ideal tuh harusnya seperti apa sih Profilnya. Iya, yang ideal. Jadi secara ideal, kata kuncinya ideal. Jadi anggota KMPN tuh harus bisa gini. Anggota KMPN harus bangga. Anggota KMPN harus bisa memiliki kemampuan berorganisasi di tingkat 1. Sedangkan di tingkat 2, anggota KMPN tuh harus bisa gini, harus bisa gini. Nah, yang merancang dan mengupayakan hal itu semua itu kaderisasi. Jadi setiap orangnya, jadi ini nih, ntar kita semua lulus dari sini, dari KMPN. Ya kita punya ini profil ini. Jadi kita bisa ini yang sudah dirancang oleh kaderisasi. Dan itu kan arahnya banyak ya, maksudnya orang bisa jadi kemana-mana aja gitu. Nah itu ya tugasnya kaderisasi untuk membuat satu arah yang ideal gitu. Keluaran dari KMPN itu orang-orangnya harus bisa. Itu kan tadi kita secara ideal tuh ya mau nggak mau kita harus punya itu kan. Nah, tapi sekarang gimana kalau kita punya keinginan lain gitu, misal gue nggak mau ikut ini, tapi gue pengennya ikut lomba debat gitu. Lomba debat kan nggak bisa diakomodir sama KMPN kan, atau lomba bisnis case, keilmuan kita kan dirgantara, jadi ya nggak bisa secara langsung memfasilitasi anggota yang mau ini gitu. Ada divisi subbiro ketiga namanya pemberdayaan anggota. Tujuannya adalah dia bikin peta pengembangan diri setiap anggota masa KMPN yang terpersonalisasi. Jadi misal lu hobinya apa? Main catur ya kan? Main catur. Lu hobinya apa? Apa? Misal katakanlah gue basket gitu ya. Nah, si pemberdayaan anggota ini dia nyurvei segala macam, kalian tuh pengen berkembangnya ke arah mana gitu. Misal lu beneran pengen jadi atlet catur nih. Ya itu ntar si pemberdayaan anggota ini dia ngumpulin data segala macam, dia ngolah segala macam, sama dia ngumpulin database acara-acara yang ada. Misal ada lomba catur dia kumpulin. Dia ada misal lu suka business case, dia ngumpulin business case. Nah setelah kita tahu semua orang ini minatnya kemana, kita petain, kita bikinin pengembangan diri, peta roadmap pengembangan dirinya dia. Jadi ntar lu diarahkan Personal per orang. Betul, personal. Itu baru pernah ada di sini. Terpersonalisasi. Jadi gitu. Jadi ntar lu akan diarahkan ikut, direkomendasikan. Oh ini nih kita ada acara ini, kalau mau ikut kesini. Kalau ada lomba ini mau ikut sini. Jadi kita
basically udah tahu orang-orang kita tuh minatnya kemana, pengen berkembang ke arah mana gitu. Jadi segala macam. Itu kerjanya Subiro pemberdayaan anggota. Jadi MSDM gudang data, kaderisasi pengembangan diri ideal, terus pemberdayaan anggota, pengembangan diri secara personalisasi. Jadi seru nggak tuh? Ya seru dari capek ya emang. itu beneran per individual per satu orang. Itu pakai Python. Jadi staffnya, ya itu big data kan. Kalian tahu istilah data scientist kan? Ya itu basically kerjanya gitu. Jadi kayak olah data, dapat insight, olah data, dapat insight. Ya basically yang kita kerjain. Jadi kalian mau jadi data scientist atau apa? Masuklah nanti konsep kayak gitu. Itu hal yang benar-benar baru. Guna lain juga belum ada. Makanya Tapi itu baru ada di tahun ini, BPP tahun ini. itu. Waduh. Itu gue pengen coba inisiasi. Divisi ngatur hidup orang ya. Enggak ngatur hidup orang. Membantu pengembangan diri setiap anggota. Bukan mengatur. Kalau nggak mau diatur nggak apa-apa. Enggak memaksa. Ya begitulah SDM gue sekarang ngomong. Seru nggak menurut kalian? Tadi kan pertanyaan yang paling seru apa? Ya seru ya. Yang paling chaos. Silakan ini sendiri lah ya. Yang chaos sebenarnya apa ya? Ya kalau dipikir-pikir kerjaannya SD paling banyak dibanding yang lain. Eksternal kan udah banyak acaranya. Paling kunjungan Pengmas. Terus kemarin si Fanya bikin acara itu. Internal juga lumayan banyak. Sudah ada 17-an. Oh iya internal yang ngurus. Internal 17-an, wisuda, basket bareng, futsal bareng. Itu juga internal. Terus apa lagi? Kalau keprofesian dia bikin trainingnya. Kalau kita tadi kan memetakan dari konsep, mereka yang bikin training, mau bikin training ANSYS, SolidWorks, bilanglah ke Rifki itu tadi. Ya itu tadi. Kayaknya tetap di tempat gue yang paling jauh. Tapi emang iya sih capek. Tapi motivasi gue emang pengen bantu teman-teman gue juga. Olah data sih. Olah data asik. Ya, bahasanya nih. Ada pertanyaan lagi tidak? Ada dong. Ayo dong. Apa ya? Nih, Belum lagi. Ada saran kalau buat PRS nggak bang? Ini kan nggak apa-apa ya. Boleh Pak. Ini kan mau kan aku sama dia PRS agama kan. Agama dari awal sit-in. Nah terus pas PRN buka itu kuotanya nggak ditambahin. Jadi kayak masih stuck di 160 gitu. Jadi kalau mau daftar nggak bisa. Terus ini ngontak dosen nggak dijawab, ngontak asisten juga belum dijawab juga. Jadi kayaknya emang nggak dibuka sih. Emang kayak gitu. Gue juga semester kemarin ada pernah gitu. Tapi kok kayak gitu kenapa dosennya boleh minta? Harusnya tuh sit-in? di week 1 tuh nanya ini enggak? Pak ini PRS bakal ditambah nggak kuotanya? Tapi bilangnya cuma kalau yang sit-in, yang sit-in absen dulu kayak gitu kan. Tapi nggak dibuka. Nggak dibuka ya udah. Iya. Emang kayak gitu. Sucks. It sucks. Aduh nggak bisa waktu 3 minggu. Dulu waktu itu pernah tuh, gue ambil kebijakan iklim kan. Gue dapet orang-orang lain tuh banyak yang sit-in doang. Itu kelas yang kuotanya 60, yang datang kelas 210. Di Teams tuh 210. Terus ya gitu nih, kan perkenalan kuliah biasa. Ya kuliah ini akan diisi dengan kegiatan ini. Terus ada pertanyaan, Pak, untuk yang sit-in apakah kelas ini dibuka pas PRS? Oh iya, untuk yang sit-in kelas ini tidak dibuka. Langsung detik itu kan langsung tinggal 70 orang, semua orang langsung leave aja. Terus ya udah nggak pernah datang lagi. Harusnya gitu kalau mau sit-in, pastiin dulu. Pak ini kotanya mau ditambah nggak? Gitu. Tapi kotanya 60 kan ini 160 itu kan juga mana ya, kelas MKU kan. Jadi Agama apa sih? Agama apa? Islam. 160. Itu juga yang datang nggak sampai situ. Tapi ada yang online. Kayak makin lama makin minggu pertama rame banget kan. Minggu kedua udah menurun, minggu ketiga tambah turun lagi. Terus kayak tapi ini kenapa di 6 ya masih penuh kotanya? Berarti antara lain udah ditambah tapi udah penuh juga. Lu PRS jam berapa? Detik itu juga nggak jam 8 pagi? Dari jam 8 pagi Jam udah 8 penuh. cuma satu orang doang yang dari AE yang dapat. Iya. Kuotanya kayak 159 per 160 gitu. Iya. Oh, Iya. Lu Islam. Iya. Aduh. Yang penting lulus dah bang. Habis lulus udah nggak usah ngaku lagi nanti. Habis lulus. Ding.
Ya PRS emang gitu, coba lagi semester depan. Agama setiap semester buka. Iya. Apa-apa. Lu masih lama kan lulusnya? 3, 4, 5. Kalau ke Biklim kenapa rame kan? Easy. Gak easy sih. Itu matkul ya gak berat teorinya. Ya kebijakan iklim apa sih? Global warming. Terus kita harus mengurangi apa? Ini adalah ini ya gitu lah. Basically SJW yang ada di Twitter ya belajar gitu lah. Climate change hoax itu ya. Terus apa sih? ICAO, terus Paris Agreement. Ya konferensi iklim dunia ya gitu belajar itu. Ya easy sih. Tapi berguna nggak itu sekarang buat nurunin iklimnya? Buat nurunin iklim. Itu bukan belajar sains iklimnya, belajar kebijakan-kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim. Ada matkul satu lagi yang lebih easy lagi namanya perubahan iklim. Periklim namanya. Kalau gue ke Biklim lah. Nah, ada yang lebih ramai lagi namanya periklim. Biasanya lebih santai lagi. Easy itu easy. Auto. Itu kayaknya gue jamin periklim auto atau ke Biklim bukan. Ke Biklim kuliahnya tamu semua. Kayak SK bro. Ada dari dinas pertanian datang untuk presentasi tentang perubahan kebijakan apa untuk mengatasi iklim di bidang pertanian. Terus ada kemaritiman, besoknya lagi dari hutan, besoknya lagi dari apa. Tugasnya ngebikin semua aja terus ya. Betul. Satu lembar doang. Aduh. Nah, Kak, mau nanya. Kalau buat keuangan gimana? Kayak keuangan dari kos itu ngatur-ngatur per bulan. Kayak ada tips buat bagusnya nggak ngatur-ngatur? Dicatat. Nyatet nggak? Nyatet. Pengeluaran nggak? Nih. Barusan gue ini tadi 13.000 di apa gue ya? Pakai aplikasi namanya Wallet nih. Di analytics lu dapat semua. Lu mau bikin grafik jadi kelihatan semua lu boros atau enggak. Ini juga bisa buat budgeting. Jadi lu bisa tahu kapan lu hedon, kapan lu harus hemat. Kalau enggak lu kalau hedon terus nggak bakal kaya kan. Tapi kalau miskin terus lu juga nggak mau kan. Hemat terus nggak mau kan. Dan juga harus set parameternya. Pakai feeling aja nggak sih? Wallet. Nah, kalau pakai feeling masalahnya nggak kuantitatif aja. Iya sih. Nggak data driven aja. Aduh, anjir. Apa nama aplikasinya, Kak? Wallet. Yang nih, gue pakai yang ini. Budget planner tracker. Ini Buat semua. ya biasain sih catat semuanya. Literally gue naik angkot tadi juga bayar 4.000. Angkot juga dicatat. 4.000 ya. Parkir juga gue catat. Soalnya kalau enggak lu nggak bakal tahu tuh seberapa boros atau seberapa ini bisa nabung. Lu harus kuantitatif, nggak bisa feeling. Kalau dari Kakak pengalaman udah udah bertahun-tahun di kos kayak gitu, idealnya berapa? Gaji Enggak bertahun-tahun. Online. Ya, gue setahun, tapi baru 2 tahun. Bertahun-tahun. Rasa idealnya berapa gaji buat per bulan? Tergantung gaya hidup lu. Ya biasa normalnya gimana? Di Bandung kayak gini. Gue tuh jatah dikasih tuh 500 seminggu, tapi paling gue habis cuma 300, sisanya gue tabung. Kecil banyak, 2 juta per bulan. 2 juta per bulan, kecil ya? Banyak. Oh banyak ya? Banyak kan? Ya tapi gak gue pakai. Makanya perlu ini biar lu tahu kapan gue bisa boros, kapan bisa ini. Misal kalau ntar gue hemat terus, ntar hidup gue nggak enak, nggak bisa not enjoying life. Karena invest kayak gitu nggak juga? Belum lagi belajar palingnya basic ya. bibit something sama Deddy Corbuzier. Nah Ya. itu kan sebenarnya. ya. Kalau saham gitu gue belum terlalu ngerti, belum belajar ya. Basically nabung. Jadi tipsnya adalah catat. Itu udah paling dasar bukan ya nggak Cun? Lu mau nyuri ya? Mau nyipet ya? Mau nyipet ya? Nah, dibutuhin bang, dibutuhin. Enggak, tapi tidak sesuai fungsinya. Terus lanjut. Pertanyaan lain. Lanjut ya. Pertanyaan lain. Kalau enggak kuliah di AE, pertanyaan gua anjir. Pertanyaan gue. Dari mesin. Alasannya karena gue suka mekanika. Gue masuk AE tuh
Kan tau FTB. Jadi tuh tahun gue tuh hari terakhir tuh harinya AE. Nah itu H-1 penutupan survei terakhir. Sebelumnya itu pilihan gue masih mesin. Oh, pilihan satu pilihan. Iya, iya. Mesin. Tapi H-1 ganti AE. FTM Days, AE, wah kurikulumnya seru banget. Belajar mesin belajar struktur, kita belajar struktur. Tapi AE belajar struktur ringan kan, udah lebih advance gitu. Udah oke, terus dia poin plus buat AE. Fluids juga belajar dua-duanya, fluida. Mesin juga belajar fluida, kita belajar fluida. Aerodynamics kan jauh lebih kompleks. Segala macam, pressure segala macam. Cocok gitu. Terus ya udah. Dari mana? Poin plus lagi buat AE, maksudnya mesin dan AE belajar hal yang mirip sama, cuman ya yang di AE lebih advance aja, why not? Jadi akhirnya ya udah pilih AE. Jadi nggak sampai detik ini gue masih nggak ngerti serunya pesawat tuh gimana. Nggak ada gue suka sama pesawat. Gue DPO baca pesawat, bikin pesawat tempur tuh nggak ngerti. Kenapa orang-orang bisa suka ini sama pesawat nggak ngerti. Tapi gue emang basicnya suka mekanik. Everything's mechanics. Ya itu menariknya dari Black Magic-nya kayak besi segede gitu kan 11 meter bisa terbang. Kan aneh. Tapi kan itu ada alasannya, alasan mekanikanya, karena pressure di bawah lebih besar dari pressure-nya. Anjay. Jadi ya sama-sama belajar mekanika jadi iya pengennya mesin aja. Mau nanya nih kan? Kira-kira budaya dari himpunan sebelah yang bisa diterapin di sini, yang di AI misalnya belum ada. Waduh. Budaya nih. Budaya. Gue nggak terlalu tahu budaya dari sebelah, tapi dari apa yang gue lihat aja ya, yang kita lihat lah, kita juga semuanya nggak tahu kan. Budayanya adalah nggak ada sih kayak. Nggak ada. Gue lebih keren sini. Sekarang di sini kita lebih bebas. Iya, lebih bebas. Lu mau jadi atlet catur juga kita ada fasilitator kan gitu. Mereka di sana satu cetakan yang sama, ya kan? Orang-orangnya sama semua kan, tipikal abang-abangannya juga gitu semua kan. Di sini enggak, di sini variatif kalau orang-orangnya ya iya, lu bisa be yourself, bisa berdemonstrasi, nggak diatur lah, nggak banyak diatur. Jadi yang gila sih. Jadi kalau sebelah masalah apa ya, mungkin nyinggung masalah di sebelah rame kalau ada bapak dapat kan Karena mereka lebih banyak. rame, alasannya kenapa dulu? Apakah wajib, dipaksa, terikat, segala macam nggak tahu. Cuman kalau di sini orang datang ya karena pengen. Gimana caranya biar rame ya kita jual acara kita semenarik mungkin. Jadi menurut gue di sini jauh lebih challenging dan budayanya menurut gue lebih baik aja. Bisa Iya. Karena real world juga nggak ada paksa-paksa gitu kan. Real world kita di dunia nyata kita juga harus jual acara atau ide-ide kita semenarik mungkin. Jadi menurut gua nggak sih kerenan kita. Gue emang nggak suka aja. Aduh, ada lagi nggak? Pengesalan terbesar selama kakak di TB? Kesalahan terbesar. Iya, kesalahan. Apa ini? Kita navigasi. Enggak. Bukan kesalahan gua aja. Kesalahan di TB-nya. Iya. Apa ya? Gak nyari pacar. Enggak pengen. Mungkin nggak terlalu banyak main pas TPB. Jadi belajar. Iya, banyak belajar dan di sini aja kalau mau main. Kayaknya di kampus TPB sih jam berapa sih? Jam 7 sampai jam 5 kan? Iya. Ya udah paling di sini aja, paling makan di sini aja. Kalau mau explore. Nggak terlalu banyak main kemana. Padahal TPB itu paling nyantai anjir. Nyantai banget anjir. Kan orang-orang bilang aduh TPB susah, tapi begitu kesini tambah susah anjir. Udah paling nyantai itu TPB tahap paling bahagia emang. Ya,
santai, paling tugasnya nggak ada yang aneh-aneh, tugas standar-standar aja. Ya itu mungkin nggak terlalu banyak explore pas PBB. Is it worth it? TPB IPK 4 tapi jarang main. Gua nggak 4 sih. Aduh. Katanya Kalau misal nggak tahu ya, tergantung target sih. Kalau emang target lu emang nggak pengen, maksudnya emang nggak suka main banyak, ya udah. Tergantung target masing-masing. Kecuali lu ngincer, misal target lu IP 4 terus sampai lulus biar bisa kuliah di Stanford, ya work aja. Stanford harus IPK 4 terus. Nggak tahu, mungkin dia ada syarat itu. lagi bingung pertanyaan yang seru-seru aja apa ya. Minimal tuh berapa orang? Satu orang berapa pertanyaan? Ada yang dulu? Kenapa apa minimal satu, saya sebenarnya minimal 2 pertanyaan, tapi kan kalau kayak gue sama Dani udah, lu juga udah. Ya udah lanjut. Nah, pengalaman selama KP itu gimana kan? Gue KP sama Ulia, sama Fanya, sama Elsa, Bayi, sama Yohanes. Namanya. Satu bandara. Ya, bandara. Lah lu udah tahu di bandara. Oh, ya kayak anggap aja bandara. Biasanya bandara sih. Kok lu bisa tahu gue udah KP di bandara? Ya, biasanya kalau KP di bandara. Enggak, anjir, cuma berapa orang doang, berapa kelompok. Ya gue di bandara di YIA, Jakarta International Airport. Terus gue ditaruh di divisi mekanikal, di unit mekanikal. Jadi mesin mekanikal bandara, AC, perpompa-pompaan buat air keran tuh gimana caranya biar bisa naruh sini, terus servisnya gimana, maintenance-nya gimana. Garba Data, Avio Bridge. Yang ini dari Yang terminal itu. ke pesawat. Kayak Ya, dari landing pesawat tuh ada jembatannya gitu. Nah itu kan dirawat juga. Iya cok, nih bete banget. CP-nya juga nggak jawab anjir. Pas flight simulation ditiadakan. Oke, terus Garba Data, HVAC itu heating, ventilating, air conditioning, water technique, air. Satu lagi tuh BHS, baggage handling system. Jadi itu kan naruh tas tuh, kalau terus masuk konveyor segala macam kan. Nah itu di bawah itu, masih ribet banget. Masih ada sini belok sini, masuk X-ray harus ini. Kalau reject harus balik lagi ke atas, harus apa segala macam. Nah, Kayak main Factorio. Factorio. ya, nah gitu. Game. Terus KP gua ngerjain BHS, bikin sistem deteksi bagasi macet gitu, tapi pakai kamera dulu, jadi nggak perlu sensor apa. Cuma detek aja. Pakai Python, gua ngoding, jadi ya Python, jadi dia bisa object detection, terus dia bisa deteksi benda mana yang lagi bergerak, benda mana yang lagi bergerak. Ya, misalnya di sini ada CCTV nih, kita diam semua, dia nggak kedetek. Terus kalau tangan lu gini-gini, dia bisa. Gue bikin detection system, jadi nggak perlu pakai sensor di setiap ini, jadi cukup pakai CCTV, udah cukup. Itu yang gue kerjain pas BHS. Terus daily life-nya ya datang jam 8, ngopi-ngopi dulu, ngobrol-ngobrol sama orang-orang situ. Ya, jadi itu hal yang penting nih buat KP nih. Ya gitulah, kalau ada atasan salim-salim, nyapa dulu, ngobrol dulu, jangan seenaknya sendiri. Itu biasanya yang kita nggak tahu dan nggak terbiasa gitu kan. Di kampus kan bebas. Di sana tuh ya itu kalau ada orang harus sapa salah satu terus bilang ini, iya pak ini. Terus kalau udah pada mau, udah kan biasanya berangkat
di kantor jam 8 terus briefing dulu sampai setengah 9. Hari ini kamu kerjain ini terus biasanya diajak itu kamu ke ini ya, ke bantuin aku ganti bearing atau ganti apa maintenance kabel atau segala macam. Ikut aja di sana. Kalau hands on thingsnya sih nggak ada, kita nonton aja biasanya karena kita bukan anak D3, jadi kita ngamatin. Kalau disuruh bantuin foto biasanya suruh foto gitu, buat bikin laporan gitu. Administrative things ya ada lah dikit-dikit. Kenapa Om? Nih mau tanya KP dia ya gimana? Mau? Hah? Apa sih tadi gue lagi jelasin apa? Bisa gitu Administratif. daily-nya maintenance segala macam gitu. Kalau dia kerjanya di operation, kalau gue di mechanical kan di operation. Nah dia basically ya di terminalnya. Jadi, hah? Lu di neraka. Anjing. Kan lu ini fans MU anjir, setan merah. Halan bro, 21. Enggak. Halan mana ada hoki ya? Enggak lah. Jalan malam ya. Bola halan dihitung itu. Ya, gitu enggak ya? Apa tadi? Ya itu kuliah di operations, dia kerjanya di terminal. Jadi customer service terus jadi apa? Jadi basically jadi mbak-mbak terminal gitu. Tapi dia dingin sih enak. Terminal dingin banget. Tapi capek dia banyak disuruh-suruh kalau gua enggak. Jadi kalau di mechanical kalau maintenance-nya udah selesai ya udah maksudnya ngopi-ngopi, mudut tahu mudut enggak? Merokok. Nggak sama sih Ya udah kayak gitu. Cuman isinya ya abang-abangan ini. Anak-anak SMK biasanya, lulusan SMK. Lulusan SMK Ya rata-rata pekerja tekniknya anak-anak SMK mesin, tapi udah bapak-bapak semua. Ganti bearing, gitu-gitulah. Ya bengkel lah, orang-orang bengkel lah. Tapi baik-baik. Tiap sore hampir tiap sore pesta ya. Tiba-tiba ada yang gabut gitu kan. Terus, itu kelapanya mateng. Berangkat ambil kelapa, pesta kelapa. Dani nanti kayak gitu. Lu kafe gitu ya nanti. Makanya gue anak mesin. Anak mesin aja. Iya, ada mesinnya gitu semua. Baru-baru. Begitu. Ada lagi nggak? Pertanyaan lagi. Siapa cowok? Apa yang seru aja? Atau kakak ada pertanyaan nggak buat kita? Bisa ya? Gitu. Dari kita yang di bawah. Lagi dry aja. Dari ini lah itu lagi tuh. Dari kakak. Bir. Terus. Ini strategi keuangan yang bagus sih. Lu udah di situ anjir. Gak pernah aja. Gue gak pernah yang aneh-aneh deh. Ini pernah ini enggak? Gak pernah. Ya Allah. Sukses win rate gue tuh 100% win rate. Yang dipilih. Ini Win rate gue ini 100%. jelek-jelek semua anjir. Iya, jelek. Aku pernah anjing ditolak cewek. Gimana rasanya? Noob. Apa yang tanya dulu? Nembaknya pakai apa? Bunga. Coklat. Atau di chat? Langsung. Kalian TPB seru nggak? TPB. Online. Nggak ingat. Online. 0 sampai 10. Semester nih semester 1. Oh ya, rate every semester from 0 to 10. Nih semester 1 itu kayak apa ya? 3 kali 2, Cok. Parah anjir. Itu siapa sih? Dia lagi yang STM gitu tuh. GD ya? Oh, enggak selalu ya, lagi forever. Ini mesin anjir. Goblok, berisik. Ini semester 1 tuh kayak 3 atau 4 kayak gitu. 3 atau 4. Semester 2 masih mending. Kenapa? Ya karena nggak ada teman gitu. Kayak semester 1 temannya cuma teman SMA. OSKM gitu-gitu doang ya. Lu kalau ini tanya OSKM itu serunya hari terakhir doang anjir. Kayak literally kan tugas itu yang bikin mading kan.
Nah inget kan? Nah itu sebelum itu nggak ada yang deket sama sekali OSKM kelompok gua. Terus pas baru bikin maringnya baru wah ini kok ternyata seru anaknya. Tapi abis itu langsung selesai anjir. Kalau gue ditanya ya, sampai sekarang ditanya momen paling seru di TB apa OSKM? Karena offline. Kita maksudnya beneran seseru itu. Maksudnya sampai sekarang gue kuliah belum ada lagi yang lebih seru. Tapi masih ini kontak-kontakan sama keluarganya. Apa? Masih kontak-kontak sama Wow. keluarga. Udah pada punya jalan hidup masing-masing. Kantor gue udah pada lulus. Iya sih benar. Orang masa. Ya, 3 atau 4. Iya 3-4. Gara-gara Om Ilma. Ya punya teman SMA doang. Iya sih. Terus pas semester 2 juga mulai serunya cuma karena PRD doang sih, kayak semester 2 PRD. naik ke 7 gitu. Karena PRD. Oh, lu pada semua PRD-nya offline. Bikin Kursi sama Bikin glider. kursi dari kardus sama glider. Glidernya apa? Glidernya itu seru kayak Pakai balsa. Iya, Kayak kemarin. yang kayak dibeli itu. Kayak kemarin. Kayaknya kayak kapan? Iya nggak sih? Tahun 19 bukan sih yang pakai pesawat? Enggak, 18. gue bikin Mars Lander doang. Tau nggak? Yang pakai kertas. Tapi harus bisa nahan 30 Vita. Iya. Jadi 3 buah pita. ya jadi kertas 1 HVS nih. Kertas HVS 1 lembar. Enggak 1 bahkan kurang gitu. Pokoknya dari kertas doang, gimana caranya bikin struktur yang bisa nahan 3 buah Vita yang kotak, tahu? Yang di Alfamart lah. Nah itu ada 3 ada 4 ditumpuk. Gimana caranya biar gak jatuh? Gitu-gitu. Terus Zigzag. iya. Terus kompetisinya itu yang paling bagus yang paling ringan. Nah, kan paling ringan. Kan kertas 1. Satu kertas. Enggak sama kertas. Oh iya. Jadi ujung-ujungnya enggak ada. Terus ya itu ditimbang ringan-ringanan. Jadi struktur berapa yang paling ringan tapi paling kuat. Terus seru. Tapi Yang menangnya berapa gram itu? Hah? Yang menangnya berapa gram? Gue lupa. Kayak sebagus apa gitu? Yang menangnya di traktir di Kaku. Iya, sama Tata. Sama bener. Sama Tata. Pokoknya kelompoknya Adi. Ada masa dulu. Kelompoknya Adi. Oh, di Yang terbang. Jauh-jauhan ya. Kelasnya Pak Toto. Pas itu harus pasin nih. ada video dia. Harus apa? Nah, jadi kadang kan ada targetnya loading, gitu. ada kayak loadingnya. Apa sih? Apa namanya? Payload ya, ada payload, kapur. Terus nanti ada target gitu. Terus Lah, berarti pakai tangan. nggak pakai launcher, bikin launcher juga. Bikin launcher. Terus nanti harus di targetnya. Kalau kelebihan, udah nggak. Ini kayak gini. Itu targetnya itu berapa? 15 meter ya? Enggak 7 kalau enggak 8 meter. Oh, tapi nggak diuji di kampus ya? Diuji di apa namanya? CRCS. itu ada kayak lingkarannya gitu. Nah ini Itu abu. Itu lama ya? targetnya lingkaran gitu. Dosennya siapa aja? Beda-beda. Entah Cip. Dosen dulu siapa? Papulu. Aku belum. Page ya. Anak mesin sih. Menarik. Gue dulu belum sampai sini udah corona duluan. Bagus itu gue nilainya. 18 ya kayak gini. Masuk Sama yang kayak gitu-gitu. Ya ini seru. Pas bikinnya seru. Kayak karena akhirnya kayak offline gitu. Punya teman gitu. Serunya karena offline-nya. Iya. Terus juga kelompoknya seru gitu. Terus sama sekarang siapa ya? Sekarang di AE. Lebih seru. Ya seru sih. Karena offline gitu. Oh, iya. Akhirnya ada temen gitu. Berarti paling seru menurut lu sejauh ini. Iya, sejauh ini jurusan. Lu gimana, Revian? Kalau semester 1 3 deh kayak. 3. Karena emang no life nggak ada temen terus kayak susah aja ngejar materi. Bukan susah sih. Paling susah Karena- apa? Kalkulus? Karena males sih. Iya, Kimia atau Kalkulus paling ini. Kimia sih. Ini 2 semester paling sulit. Indeks kalkulus mulu, kalkulus 2C. 2C paling sulit. saya paling sulit. Gojek. Gak jelas. Terus semester 2 6 Nah, kenapa tuh? karena udah mulai ngepas di Bandung terus kan karena PRD-nya offline juga udah mulai punya temen. Maksudnya iya karena udah mulai offline sih jadi itu. Terus ya sekarang 8 kayak semester 3 karena kuliah udah offline terus udah punya banyak temen terus ya, berhimpun Aja. Berhimpun. Kelas. ngerjain kembali lah ya sampai Iya. Seru malam. nggak? Seru nggak? Seru. Tapi capek aja. Iya, lu kan banyak peran di aksi angkatan.
capek sih. Capek ya. Ring Ya, satu emang nih. gue juga lihat lu capek sih. Hebat kerjaan. Ya ini nih. Kayak bolak-balik saya krem mulu nongkrong di depan. Weh, besta. Best of internal tapi orang-orangnya divisi logistik aja. Lanjut, lu gimana? Semester 1, semester 2 rating. Rating nggak tahu semester 1-2 mah nggak pada ingat, tapi yang Rating lah anggap. rating semester 3 aja lebih paling tinggi ya, sekarang mah 8 Wah, semester 38. 1 2 nyampe 5 enggak? mungkin. Mungkin nyampe 5. Mana Bang? Semester 1 sama si 3. 3. Kayaknya semua ya hidup kalian susah banget ya susah. Teman. Semester 2-nya 5,5 lah. Udah ada temen tapi ngasih nolak. Lu yang satu sekolah enggak? Maksudnya ada kawan kan? Kenapa? Yang kawan satu sekolah. SMA. Tapi beda jurusan. Beda fakultas. Terus semester 3? Semester 3 ya Seru Aziz. Ngerjain Bali loh. Bendera sama baliho. Terus. Si. Oh itu gara gathering ya? Atau mau ada? Gathering mau ada. Catering apa? Tadi buat Asia proyek apa? internal. Oh, Yaksa, tapi kan nggak jadi. Kayak aku ya. adain lah. Kagak, deadline udah Sabtu besok. Terserah kalian. Ada. Ada nggak sih? Ada. Tapi di luar Aksa Di luar Raksa. Terus? Semester 1 apa ya? 4 lah. 1 4. Terus semester 2 9. 9. 9. Kenapa? Nah, ke Panlap. Nomor cinta pertama. Panlap ini. Israel, Jepang Israel. Emoji hitam. Ya, air mata, gajah. Terus? Ya banyak kawan dari Panlap banyak kawan. Terus semester 3 9,8. 1. Oi, 0,2-nya kenapa? Karena ketendang. Iya. Padahal lah pengen latihan tenis. Keren kali. Apalagi garis 3 ini kan. Tapi maju aja terus. Di data gue ada campaign. Ini siapa sih? Beta. Di beta kan. Ini pas bersih-bersih sekret banyak. Di pet ya? Looting hasil. Jasmine jeans semuanya di beta gue dulu. Itu juga beta tuh di dalam ya. Oh iya. Siapa tadi? Oh ini juga nih. Sang gue tadi lihat kayak siapa lagi yang pakai. Lu nggak ya? Kagak gua enggak dapet. Masih ada enggak sih? Ada. Oh, ya. Jangan. Nanti. Tunggu Sofi. Pas bersih-bersih. Makanya lu sering-sering ke sekret. Ya gua pas bersih-bersih dapatnya baju doang, Cok. Tapi gua dapat 3 baju lumayan, Cok. Kayaknya pulangnya malam. Ya malah gua pulang malam pun masih enggak dapet anjir. Lu kurang jauh main lu. Gua mau ngecerok gitu dong. Bekas tip Cok masalah. Penting dada gue ada campaign nih. Iya deh. Lagi ngapain ini? Ada apa sih Riz depan Riz? Mesin. Ambil beras. Siapa? Iya. Mesin. Bekas. Berkas apa? Ambil berkas. Bukan Wisokto kan? Bukan. Kahim. Lah. Bukannya Prince sama Senator. Ngomongin anjir baru naik deh. Sama Senator. Prince sama Senator. Iya loh, Kahim. Ada tadi kalau salah gue lihat ada ini buat Kahim. ngambil berkas. Serius? Iya. Baru naik udah pemilu lagi. Bukan masalah. Nggak tahu ya, nggak tahu. Gue tahu. Nggak tahu gue cerita mesin tuh. Capres dan baca senator. Baca Prince Nah ya dan nih. Senator. Iya baca Prince Senator. Kahim anjir Riz. Iya. Nah yang ini. Di apa sih? Di mana sih? Di Babi. Masih kangen belum kepilih anjir. Udah. Siapa yang ngomong emang? Tapi kemarin pada muker padahal. Iya. Pada muker. Ya mereka kan Hah? prosesnya sangat Baca ngapain itu? Ngambil berkas di mana? tutup ganggu. Gua istirahat aja enggak apa-apa. Baca Prince dan baca Senator. Baca? Bakal calon. Oh, bakal calon. Singlet, sarung, sendal dan nyali. Gua masih respect anjir gua kalau udah lulus. Singlet, sarung, sendal dan Ini pramuka. Serem.
Mesin gitu anjir, keren. Apa? Cakai mah. Yang tenang dari mana? Ada empat, aku, Abiyu, Erik, Arik, Ranisa. Emang 4 doang? Bukan harus kayak 20 sih. Enggak, 10-an. Enggak, Harusnya 10-an segitu nggak sih? segituan. Ya, yang semua tuh ada yang KMT. Ada Ada MS ada. Jadi MS Kalau MS ke MT ada juga. sama dari Sakes, Sena. Gue impulsif sih jadinya ya masuk AE. Amin 1. Yaudah AE. Terus sih gue juga kok nggak salah dah. Oh iya. Gue kayak bingung kayak ini mau AE atau mesin kan pas kan PRD ketemu temen akhirnya ketemu temen kan itu temennya semua di mesin semua. Jadi kayak lah, kalau AE nanti kayak start from zero again gitu nggak ada kenalan gitu. Tapi emang Samsung Zero sih. Nih nggak apa masuk AE lah. Himpunan. Masih jalan masih jalan Masih. Ada yang mau nanya lagi nggak atau udah? Iya lu belum ada makan. Udah skip aja. Apa? Kita boleh eavesdrop nggak sih? Ngeliatin aja boleh nggak sih? Nanti kita evaluate. Boleh nggak sih ngeliatin? Bayar Bib. Kayak di Nick. Nggak tahu, bukan gua panitia yang jualan mau. Jangan dong. Susah ya jadi bawa budaya gila gitu. Bukan hal yang gampang budaya. Sedangkan ngubah logo ya. Ini udah tuh cok. Lanjut. Hah? Ada yang mau diomongin lagi nggak? Mau ditanyain? Tuh, malah juga pertanyaan sudah cukup. Gimana aneh tidurnya lampu nyala atau mati? Mati lah. Mati dong. Mati nggak? Soalnya kalau lampunya gelap kan hormon ininya bikin cepet ngantuk. Jadi untuk tidur yang optimal ya harusnya lampunya Udah gelap ya, serem. Harus nyala terus nyala lampu. si mana setan dipukulin aja. Kamu dari TPB ikut panitia apa aja? Aktif di paguyuban sih. Paguyuban. Banyak kan paguyuban itu yang Lo orang Jakarta juga Kan tahu. ada. Jakarta. Dia pasti tahu. Dia pasti tahu. Paguyuban kayak UKMR atau Iya. KMR tapi unit bentuknya. Kalau paguyuban tuh dia bukan unit. Jadi dia komunitas aja. Jakarta Jaksel dong aja bikin. Iya. Nggak bakal ada. Jadi orang-orang Jakarta individualis. Terlalu semua. rame anjir. Individualis semua nggak bakal. Kayak ada. Depok banyak kan di sini bikin Bekasi ada. paguyuban dong. Bekasi ada, setahu gua Bekasi. Bekasi ada. Bekasi juga Bekasi main banyak. paguyuban. Kalau gua ya itu karena ini orang-orang ini yang merantau dari daerah jauh itu pasti ada. Tuh kayak Lu di paguyuban Tinggal balik aja. pertama kali masuk juga pasti biasanya dibimbing sama dari situ iya, kan. Nah, kawan-kawan iya. itu. Jadi dia jadi tempat pertama yang menyambut. Makanya anak-anak TPB biasanya mainnya sama teman-teman sedaerah. Sama Ya. TPB gue ikutnya gitu. Bikin syukuran wisuda kalau ada wisuda. Di FTB 19 gue nggak pernah jadi apa-apa. Ya ikut-ikut doang. Ada orang yang datang, ada jangkau datang, supporteran datang. Terus kalau di kabinet nggak pernah. Terus panitia pusat wisudaan nggak pernah. AMI nggak ikut. Apalagi. Benarnya Kak, kamu kakak kayak eksplorasi ruang angkasa kayak gitu pentingnya tuh sepenting apa gitu buat manusia efektif. Gue nggak suka astro sih ya, soalnya astro matkul anjing ya. Gue Kayak ngabis-ngabisin bulan. not a big fan of it, tapi terserah aja sih. Kalau mau minat ya silahkan dikembangkan. Tapi kalau menurut gue pribadi perlu aja sih. Kayaknya ntar bumi juga lama macam. Tapi kan bakal mati duluan sebelum bumi hancur. Kita bakal mati duluan. Ya jangan sampai mati duluan, makanya kita perlu explore. Astro itu semester 6 ya? Itu sebenarnya easy sih.
bukan easy sih, kayak sama Kindin menurut gue susah Kindin. Ya mirip sih. Kindin pair apa. Cuman Kindin kan banyak PR Kindin. geometrik banget kan. Panjang ini, terus ada pin ini, terus double pendulum segala macam. Percepatan. Sekarang sampai mana sih Kindin? Kinematik. Masih baru nyampe Fox. Baru nyampe Fox. Datum-datuman. Oh, itu udah lewat. Itu sampai sekarang gue masih nggak ngerti caranya. Datum Yang katrol itu loh. Yang katrol ya. nggak ngerti ya. Iya kan? Menurut gue tuh lebih susah aja sih dari Dosennya juga sih. Dari Kindin emang ada awal nggak ngerti. Iya. Pembawa suasananya itu kayak gimana? Space exploration kayaknya perlu aja sih. Iya benar. Yang suka astro siapa ya? Yang suka gitu-gituan? Irsyad, Darren. Yang sekarang lagi DPU tapi DPU-nya desain satelit. Kalau suka space exploration gitu aja. Kan kalau DPO itu milih desain sendiri kan? Nggak kayak. Jadi gini, DPU kan dia itu ada topik khusus, ada topik yang ya udah kalau nggak mau pilih topik khusus nanti dapat topik ini. Nah topik khusus cuma 4 tahun gue ya. Sekarang itu agricultural UAV. Jadi dia desain pesawat, desain agricultural UAV. Terus 2 itu air taxi, 3 itu satelit. Apa? Satelit. Satelit. Sama 4 itu bisa wing in surface effect. Jadi pesawat yang terbangnya cuma 2 meter dari permukaan. Semua. Iya. Jadi di laut gini cuma 2 meter dari permukaan. Kayak kodok bentuknya. Jadi dia memanfaatkan surface effect gitu. Biasanya kan orang terbang cruise tinggi di atas kan. Biar gak ada halangan tanah. Tapi pesawat itu bisa itu memanfaatkan surface effect gitu. Biar karena deteksi radar gitu ya. Oh, bukan. Buat transport sih itu. Transport. Bukan buat perang, bukan buat militer. Ya gitu. Itu kalau nggak milih 4 topik khusus ini, nanti bakal ada topik general yang buat semuanya. Ya, nah, tiap tahun tuh beda-beda, tapi tahun ini gue desain fighter. Pesawat perang. Wow, kan mau perang dunia ketiga sekarang. Speknya anjing banget. Gue suruh desain, harus bisa gimana? Anjir, gue beratnya sampai sekarang masih belum nemu. Dari kemarin tuh gue ngontak-atik ini apa ya, atau ganti mesinnya, atau wingnya digedein atau gimana, atau apa. Susah banget kok. Lihat aja tuh MiG 41. MiG 41. Enggak, tergantung diaronnya gue tuh Generasi 6. radius of action 350 nautical miles, harus bisa dash in dash out, bawa payload 2.800 kilo, MTOW 8.500 gitu. Sespesifik itu spesifik itu emang desainnya. Tapi yang di desainnya tulisnya kayak gimana? Yang dikasih desainnya. Ya desain Bentuknya pesawat kayak gimana? Pesawatnya. pesawat Kayak bentuknya panjang, tinggi kayak gitu. iya detail desain, pakai winglet apa, wingtip, Tapi nggak sampai kayak Wingspan-nya berapa? barang alat-alatnya perlukannya nggak itu juga. avionics Harganya juga. harga juga. Waduh. Jadi emang ini matkul itu dari nol hampa udara sampai jadi desain pesawat yang utuh. Landing gear-nya mau apa, mesinnya apa. Jadi udah di matkul itu langsung udah bisa pasti bikin pesawat gitu. Ya enggak lah, harus punya duit dulu. Iya, Tapi cuma ngitung desainnya. rancangan anggaran juga RAB. RAB juga. Cost analysis. Berapa miliar pesawat? Gak tahu, gue baru kuliah minggu 4 ya, belum jadi. Barangnya aja belum ada, beratnya aja belum dapat ya. Seru. Tapi itu Pesawat, Bang. susah banget sih. Maksudnya gue juga baru sadar desain pesawat tuh susah itu. Bersendiri atau per kelompok? Kelompok lah anjir, Sendiri mati ya. Iya. Kan harus ngitung ini pesawat aerodynamicsnya gimana, CLCD-nya, drag, thrust yang kuat enggak, bisa landing enggak, bisa terbang tingginya seberapa. Syarat itu ribet lah pokoknya, dia harus terbang tinggi gini, terus loiter atau loiter nggak? Loiter. Jadi kalau biasanya pesawat mau landing tapi belum bisa kan dia muter-muter. Oh iya. Antri. Iya. Ini harus bisa loiter 1 jam. Alias tangki bensinnya harus gede banget anjir itu. Dan kalau tangkinya bensinnya banyak ya berat anjir. Tangki bensin. Belum Gitu, bisa. gitu juga. Ya itu gua pokoknya 10.000 selalu badan. sampai sekarang hitungnya masih lebih gitu dari berat yang harus berat maksimum yang dipikul. Kalau sampai sekarang kakak baru sampai mana desainnya? Gue bikin matching chart namanya. Jadi dia
kan banyak persyaratan tuh. Take off harus jaraknya maksimal berapa meter. Terus landing juga harus bisa dalam berapa meter, udah harus bisa sampai berhenti. Terus apalagi ya, dia harus bisa maneuvering. Terus dia stall speed tuh kecepatan minimum dia biar gak CL-nya hilang. Jadi harus kan nggak boleh pelan-pelan kan kalau di udara, kalau pelan-pelan nanti. Nah itu minimumnya berapa segala macam. Nah itu dibikin di gambar satu grafik gitu, terus cari titik yang pas. Tapi di matkul nanti di akhirnya suruh bikin pesawatnya asli kan? Iya dari minggu 1 udah suruh. Jadi selama kuliah itu emang tiap minggu gila banget tugasnya. Dibikin pesawat asli gimana? Kayak foto ada desain asli. Iya 3D design. Review Oh, 3D drawing, design. review drawing detailnya. Jadi mau tahu yang udah kerjain gimana model-modelnya gitu pesawat. Mau dibandingin sama pesawat sekarang. Nanti, nah biasanya kan DPU nih, gue DPU tingkat 4 DPU. Besoknya kan si Wyvern ini semester 6 mau PSR. PSR itu perancangan struktur ringan. Nah, nanti PSR-nya pakai pesawat, DPU-nya anak Etos. Oh gitu. Ya, jadi pesawat kita nanti dipakai di angkatannya AWN. Jadi ntar dia bikin strukturnya. Gue juga dulu gitu, gue bikin PSR, strukturnya anaknya Raven, DPU-nya Raven. Raven tapi gampang pesawatnya, propeller single engine, transport. Jadi kayak pesawat baling-baling kecil yang tengah gitu. Gue pesawat perang, udah mau aja. Ini ibarat gini nih, ibarat kita engineer, aerospace engineer, terus tiba-tiba Pak Prabowo, saya mau bikin pesawat perang yang gini harus bisa anjing. Tolol. Gitu. Rasanya kayak gitu sekarang. Orang Indonesia mah nggak ngebikin, ngebeli. Iya. Prabowo. Mindsetnya gitu. Ya, begitu. DPU. Kalau yang mau aero, PSA juga sama nih. Tahu PSA nggak? Apa? PSA. Perencanaan Sistem Aviasi. Oh, perencanaan. Kalau bedanya anak aero itu bikin pesawat, anak aviasi dia bikin bisnis. Bendera. Licik mendapat uangnya anak aviasi. Bisnis bisa jadi airline. Misal lu bikin airline baru, dia dari nol. Bikin perusahaan, visi misi perusahaan. Siapa yang mau jadi CEO-nya, CMO-nya, revenue, bisnis model canvas gitu. Bisa jadi Ryan Air kedua. Ya, mau bikin LCC, mau bikin. Ya, makanya gue milih aviasi, tapi dia tendang. Aviasi kuotanya berapa Pak, pas masuk dibanding sama orang yang mau masuk itu? 25 35 yang mau masuk. 100 apa? Angkatan kata sampai 100. Apanya? Orangnya. Aviasi. Enggak apa itu total angkatan. 120. 103. Yang mau masuk Aitos aviasi 103. Tapi NIM-nya sampai 120. Soalnya Inter mulainya dari 101. Jadi yang misalnya 136 19.001 sampai 136 19.075 itu reguler semua. Terus anak Oh, Inter, baru dari 101. betul. Anak Inter mulainya belakang 101, 102, 100 sampai seterusnya. Itu Inter. Tuh di tahun ini, ntar tahun depan ditambah nggak? Oke, tahu nggak? Nggak tahu ya, ada yang tahu. Hanya Pak Rianto yang tahu. Udah mau. Ya, kalian pilih aero ya, ada aero ya. Banyakin aviasi biar ada yang ketendang kayak Jangan gitu. dong, biar aku aviasi. Aku udah renang nih mesin nih, sumpah. Lah, mesin justru deketnya sama air. strategi masuk aero satu. Enggak, maksudnya kita tendang mesin. Oh, Masa masa aviasi ketendang kita tendang lagi. lagi. Biar cerita lu banyak. Udah banyak nih cerita nih. Ya, cukupin aja kalian belum ada makan kan? Iya. Udah lapar aja. Ya. Ya, Foto. Oh, NL. Apa dulu? Close dulu dong. Terus foto dulu. Udah ini aja. Kalau recording di uploadnya gimana? Kalau di YouTube juga Bukan kan suara. ya di YouTube juga. Ya, diedit. Kan ada foto aja. Diedit. Di siapa YouTube? Ya kan Keren. foto dia itu nanti cuma dilampirin audionya aja. Iya, fotonya dari awal sampai sama. tapi grinder video aja. Iya, render sumpah tadi gue render video lama banget anjing. Oke, jadi Render 5 menit anjing, setengah jam untuk rendernya. di close dulu. Jadi sekian aja wawancara sama Bang Edo. Terus di akhir kali langsung anjing. Ayo udah, makasih. Gila 1 jam.